Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari dari kelas F, nomor urut 25, NIM 230305502024. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar timbulnya penyakit tentang jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, kita masuk ke definisi. Jadi, konsep jaring-jaring sebab akibat itu dalam ilmu kesehatan menggambarkan bahwa timbulnya suatu penyakit bukanlah akibat tunggal dari satu faktor, melainkan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor yang saling terkait antara satu sama lain. Next, teori. Jadi, jaring-jaring sebab akibat itu diperkenalkan oleh McMahon dan Park pada tahun 1970. Nah, model ini menerangkan bahwa sebab sesuatu penyakit saling berkaitan satu sama lain seperti sebuah jaring laba-laba. Jadi, McMahon dan Park itu mengemukakan kayak penyakit itu saling berkaitan satu sama lain tuh diibaratkan sebuah jaring laba-laba, sehingga untuk menghentikan suatu penyakit itu cukup dengan memutus satu rantainya saja. Next. Nah, mengapa konsep jaring-jaring ini penting kita ketahui bersama? Yang pertama, melihat penyakit secara holistik, di mana konsep ini membantu kita memahami bahwa penyakit itu bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar, artinya mencakup lebih banyak. Terus yang kedua, pencegahan yang lebih efektif. Yang dimaksud di sini pencegahan yang lebih efektif itu dengan memahami berbagai faktor penyebab, kita dapat merancang strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Contohnya, kalau misalkan ada suatu penyakit yang mau menyerang tubuh kita, kita kan ada dasar untuk berhati-hati kayak ada nih pencegahan yang lebih komprehensif untuk diserang penyakit tersebut. Terus yang ketiga, pengobatan yang lebih tepat, yaitu penanganan penyakit tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada akar penyebabnya. Next. Faktor-faktor yang terlibat dalam jaring-jaring sebab akibat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hygiene. Hygiene itu penyebab sakit. Yang dimaksud di sini seperti kayak mikroorganisme, bahan kimia. Terus yang kedua itu kayak host. Host itu pejamunya, manusianya. Contohnya itu kayak genetik, imunisasi. Terus yang ketiga itu environment, lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya kayak sosial, apalagi biologi. Tuh. Next. Di sini ada contoh gambar jaring-jaring sebab akibat. Jadi teman-teman di sini saya mengangkat eh, suatu kasus penyakit hipertensi. Mungkin tidak asing bagi kita untuk penyakit tersebut ini. Jadi saya mengangkat di sini penyakit hipertensi. Kita bisa lihat gambarnya, jaring-jaring itu seperti ini. Di sini ada faktor yang tidak dapat dikontrol dan ada faktor yang dapat dikontrol, di mana faktor yang tidak dapat dikontrol itu seperti kayak genetik, usia, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan kalau faktor yang dapat dikontrol kayak lifestyle, lingkungan, psikologi. Dan di sini juga kayak ada konsumsi, obesitas. Jadi saya dapat menyimpulkan di sini jaring-jaring penyakit hipertensi itu di mana semua faktor yang dapat berhubungan satu sama lain dan apabila diputuskan pada salah satu titik, maka resikonya itu resiko terjangkit penyakit hipertensinya itu akan semakin kecil. Jadi di mana
Kalau misalkan ada jaring-jaring yang diputuskan, maka resiko untuk terjangkitnya penyakit hipertensi itu semakin kecil. Next. Karakteristik jaring-jaring sebab akibat terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu multifaktorial. Mana itu multifaktorial? Suatu peristiwa dapat memiliki banyak penyebab. Terus yang kedua, interkonektivitas, yaitu faktor-faktor penyebab yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Terus yang ketiga, ada dinamis, yaitu hubungan sebab akibat dapat berubah seiring waktu. Next, di sini ada penerapan jaring-jaring sebab akibat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ilmu sosial, di mana ilmu sosial itu mempelajari penyebab kemiskinan, konflik sosial, atau perubahan sosial. Terus yang kedua ada ilmu alam. Ilmu alam itu mempelajari penyebab di mana kayak perubahan iklim, penyakit menular, atau fenomena lainnya. Terus yang ketiga, bisnis. Bisnis yaitu menganalisis penyebab penurunan penjualan, kayak masalah produksi, masalah manajemen. Dan yang terakhir, yaitu kesehatan. Jadi menganalisis, kalau kesehatan itu lebih ke menganalisis penyebab penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung. Terus yang ini selanjutnya ada implikasi untuk kesehatan masyarakat. Nah, implikasi untuk kesehatan masyarakat ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu promosi kesehatan. Menurut saya ini sangat penting untuk diimplikasikan kepada masyarakat. Yang pertama itu promosi kesehatan, yaitu contohnya kayak mendorong gaya hidup sehat, contohnya kayak imunisasi dan perbaikan lingkungan. Terus yang kedua, pencegahan penyakit, kayak lebih ke identifikasi kelompok berisiko tinggi dan intervensi dini. Terus yang ketiga itu pengendalian penyakit, seperti kayak pengelolaan faktor resiko dan memutus rantai penularan. Next. Kesimpulan. Jadi, yang bisa saya simpulkan dari materi ini, yaitu konsep jaring-jaring sebab akibat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami timbulnya penyakit. Nah, dengan memahami interaksi kompleks antara berbagai faktor, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah, mengobati, dan mengendalikan penyakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau misal banyak kekurangan, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.